Ponce Fonteos, and I have the great honor to speak to you today about something. Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Seperti yang dilihat secara kasat mata, otomotif Cina saat ini semakin berkembang pesat. Bahkan hampir 98% mobil baru yang saat ini mengaspal di jalan raya Indonesia dipenuhi mobil dari pabrikan Cina. Gawat, desainer raksasa Eropa dan Amerika merapat ke Cina. Cina, pemimpin pasar global. Pihak pemerintah Cina juga aktif mendorong pengembangan dan adopsi kendaraan listrik EV lewat beberapa kebijakan. Sebagaimana halnya subsidi, pembebasan pajak, dan dukungan untuk pengembangan infrastruktur pengisian daya. Tidak hanya itu, regulasi yang mewajibkan produsen mobil baru untuk memproduksi serta menjual persentase tertentu dari EV bertujuan untuk mempercepat transisi ke mobil yang lebih ramah lingkungan atau listrik. Cina, seperti yang telah diulas MIT Review Teknologi, mempunyai visi untuk menjadi produsen terdepan di dunia dalam hal kendaraan listrik juga hibrida. Lewat kebijakan yang mendukung inovasi teknologi serta pengembangan industri otomotif berkelanjutan, negara Cina pemimpin global dalam sektor kendaraan ramah lingkungan. Dalam hal memperkuat posisi mereka dalam pasar global dan bersaing dengan produsen mobil baru terkemuka di Eropa, produsen mobil baru Cina mulai merekrut beberapa desainer berbakat dari Eropa yang mempunyai pengalaman dan rekam jejak yang mengesankan. Para desainer dari negara Eropa dan Amerika Serikat yang sebelumnya bekerja dalam perusahaan ternama, sebagaimana halnya Alfa Romeo, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, sampai Ferrari, saat ini mulai banyak yang memilih untuk bergabung dengan perusahaan otomotif dari Cina loh guys. Seperti halnya NIO, Geely, BYD, dan Great Wall Motors. Eksportir terbesar. Ekspor mobil Cina melonjak 63,7% dari tahun 2023, sementara penjualan domestik yang didorong oleh insentif akhir tahun dari pemerintah Cina naik 4,2% sepanjang 2023. Lonjakan ekspor menjadi 4,1 juta unit tahun 2023, menempatkan Cina melalui Jepang, melampaui Jepang sebagai eksportir mobil nomor 1 di dunia. Jepang mengekspor 3,6 juta mobil dalam 11 bulan pertama tahun ini. Dengan angka ekspor 3,6 juta unit dalam 11 bulan, rata-rata ekspor mobil Jepang setiap bulannya sekitar 320.000 unit. Sulit bagi Jepang untuk mengalahkan Cina sebagai eksportir mobil nomor 1 dunia tahun 2023, kecuali di Desember 2023, ekspor mobil Jepang mencapai 500.000 unit. Produsen mobil Cina telah secara agresif memperluas ekspornya untuk mencari pertumbuhan yang tidak ada di dalam negeri karena perekonomian Cina yang melambat. Mereka juga mulai beralih ke kendaraan listrik ketika subsidi pemerintah mengubah Tiongkok menjadi pasar kendaraan listrik terbesar di dunia. Bahkan, ketika penjualan mobil secara keseluruhan mengalami stagnasi. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng yang ada di bawah ini agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang otomotif terbaru. Penjualan meningkat. Penjualan mobil di Cina berjumlah 21,9 juta mobil pada tahun lalu, turun dari puncaknya sekitar 24 juta pada tahun 2017. Ledakan penjualan ke Rusia membantu meningkatkan ekspor Cina pada tahun 2023, ketika produsen Eropa dari Jepang mundur karena perang di Ukraina. Cina mengekspor 840.000 kendaraan ke Rusia dalam 11 bulan pertama tahun lalu, termasuk truk dan bus serta mobil. Asosiasi Mobil Penumpang Cina mengatakan awal pekan ini bahwa permintaan di Rusia dan negara-negara tetangga melambat dan pertumbuhan ekspor di masa depan akan bergantung pada perluasan penjualan kendaraan listrik di luar negeri. Produsen kendaraan listrik asal Cina antara lain menargetkan pasar di Asia Tenggara, Eropa, dan Australia.
Asosiasi pabrikan tidak memberikan rincian kendaraan listrik, namun data yang dirilis oleh Asosiasi Mobil Penumpang menunjukkan bahwa kendaraan listrik menyumbang 24% dari penjualan mobil baru di Cina pada tahun 2023, naik dari 12% pada tahun 2021. Termasuk hibrida, pangsa kendaraan energi baru, dalam total penjualan mencapai 36% tahun lalu. Tesla Model Y menjadi kendaraan listrik terlaris di Cina tahun lalu, dengan 646.800 unit terjual, disusul sedan BYD Song dengan 428.600 unit. Uni Eropa yang prihatin dengan meningkatnya impor dari Cina membuka penyelidikan perdagangan tahun lalu terhadap subsidi Cina untuk kendaraan listrik. Investigasi sedang berlangsung. Asosiasi Pabrikan Cina mengatakan total penjualan semua kendaraan di dalam dan luar negeri termasuk truk dan bus mencapai angka 30 juta unit pada tahun 2023, meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Mereka memperkirakan pertumbuhan akan melambat menjadi sekitar 3% tahun ini. Desainer mobil yang pindah ke Cina. Chris Thomason, NIO. Chris Thomason, desainer industri asal Amerika Serikat, bergabung dengan NIO pada 2015, sebuah startup mobil listrik Cina yang sebelumnya dikenal sebagai Next EV. Sebelum bergabung dengan NIO, Thomason pernah bekerja di BMW dan Ford. Wolfgang Egger, BYD. Wolfgang Egger, salah satu desainer otomotif Eropa paling terkenal, telah bergabung dengan BYD sebagai direktur desain sejak 2017. Sebelumnya, Egger bekerja di Audi, Lamborghini, Alfa Romeo, dan Seat. Dengan pengalaman yang luas, Egger kini memimpin proyek desain penting untuk berbagai lini produk BYD, termasuk BYD Seal, Dolphin, Han, dan Atto 3. Pontus Fontaeus, GAC. Pontus Fontaeus, seorang desainer asal Swedia, Amerika, saat ini menjabat sebagai direktur desain lanjutan di GAC Los Angeles dan direktur teknis di pusat R&D GAC di Cina. Sebelumnya, Fontaeus terlibat dalam desain Volvo, V40, V60, dan proyek Faraday Future. Ia telah bekerja di pusat desain GAC sejak tahun 2017.